orang tahu siapa Reno. Dia terkenal sebagai anak nakal, sering bolos, berkelahi, dan tidak pernah peduli pada nilai. Julukannya, bajingan sekolah, banyak guru yang kesal padanya, banyak murid yang segan mendekat. Namun, ada satu orang yang berbeda. Dira, siswi pintar dan rajin, justru penasaran dengan Reno. Suatu hari, karena ulah Reno yang membuat ribut di kelas, guru menghukumnya untuk duduk sebangku dengan Dira agar belajar disiplin. Awalnya, Reno tidak peduli, ia hanya menaruh kaki di atas meja, menyalakan musik lewat headset, seolah dunia tak berarti. Tapi Dira tak gentar, ia mencoba mengajaknya bicara, bahkan membantu mengerjakan tugas yang Reno tinggalkan. Lama-kelamaan, Reno mulai luluh, ia kaget ketika Dira berkata, "Kamu bukan seburuk yang orang bilang, Reno. Aku percaya ada sisi baik di kamu." Kalimat itu menancap dalam-dalam. Reno yang biasanya cuek, diam-diam mulai menjaga Dira. Ketika ada senior yang menggoda Dira, Reno tanpa ragu melindunginya. Saat Dira sedih karena masalah keluarga, Reno yang biasanya dingin justru jadi pendengar setia. Cinta mereka tidak berjalan mulus. Banyak yang menentang, guru, teman, bahkan orang tua Dira. Semua bilang Dira terlalu baik untuk seorang bajingan seperti Reno. Tapi Dira tetap bertahan, karena ia melihat sosok Reno yang berbeda dari pandangan orang lain. Dan Reno, demi Dira, ia perlahan berubah. Masih ada nakalnya, masih ada sisi bengal, tapi kini ia punya alasan untuk berjuang. Baginya, Dira adalah cahaya yang masuk ke dalam hidupnya yang kelam. Di balik reputasinya sebagai bajingan, hanya Dira yang tahu bahwa hatinya bisa mencintai dengan tulus. Hari-hari berjalan, Reno makin sering terlihat bersama Dira. Teman-temannya heran, bajingan sekolah yang biasanya suka tawuran dan nongkrong di warung kopi, kini malah sering terlihat duduk di perpustakaan. Awalnya Reno malu, tapi setiap kali melihat Dira serius membaca buku, ada rasa hangat yang tumbuh di dadanya. Ia bahkan mulai diam-diam belajar agar bisa satu level dengan Dira. Namun, masalah datang. Suatu malam, Reno terlibat perkelahian besar dengan anak sekolah lain. Keesokan harinya, wajahnya penuh luka. Dira marah besar, "Reno, kenapa sih kamu gak mikirin masa depanmu sendiri? Aku capek lihat kamu begini terus," kata Dira dengan mata berkaca-kaca. Reno terdiam. Ia tidak biasa dimarahi seperti itu, apalagi oleh seseorang yang begitu berarti. Dengan suara pelan, ia berkata, "Aku cuma tahu caraku sendiri buat bertahan, Dira. Tapi kalau kamu mau, aku bisa coba berubah. Buat kamu." Sejak saat itu, Reno benar-benar berusaha. Ia mulai jarang tawuran, lebih banyak menghabiskan waktu dengan belajar bersama Dira. Meski masih sulit, setiap kali ia ingin kembali ke jalan lamanya, ia mengingat tatapan Dira yang percaya padanya, tapi tantangan terbesar belum berakhir. Orang tua Dira mengetahui hubungan mereka, dan langsung menolak. "Anak itu gak pantas buat kamu, Dira. Masa depanmu hancur kalau terus sama dia," kata ayahnya tegas. Dira menangis, tapi ia tetap berpegang pada hatinya. Ia yakin Reno bukan sekadar bajingan, ia yakin Reno bisa berubah. Di sisi lain, Reno merasa hancur. Ia sadar, statusnya sebagai anak nakal membuatnya tak mudah diterima. Tapi demi Dira, ia bertekad membuktikan dirinya. Hari ujian akhir sekolah tiba, semua orang meremehkan Reno. Tapi ketika hasil diumumkan, meski nilainya tak setinggi Dira, Reno berhasil lulus dengan baik. Itu adalah kemenangan besar baginya. Di depan gerbang sekolah, Reno menatap Dira. "Aku nggak tahu nanti kita akan terus bareng atau enggak, tapi satu hal yang pasti, kamu udah jadi alasan aku berubah." "Makasih, Dira." Dira tersenyum sambil menggenggam tangannya. "Aku percaya, Reno, selama kamu nggak nyerah, aku akan selalu di sini." Di balik seragam sekolah yang lusuh,
Di balik reputasi sebagai bajingan, Reno akhirnya menemukan arti cinta. Seseorang yang percaya padanya, bahkan saat dunia menolak. Setelah kelulusan, Reno tidak kuliah. Nilainya memang cukup untuk lulus, tapi ia tahu dirinya tak punya biaya dan bukan anak pintar seperti Dira. Ia memilih jalan lain, bekerja. Reno menjadi kuli bangunan di proyek-proyek sekitar kota. Pagi-pagi ia sudah berangkat dengan pakaian lusuh, topi proyek di kepala, dan tangan yang penuh kapalan. Panas terik, debu, dan keringat menjadi teman sehari-harinya. Sementara itu, Dira melanjutkan kuliah di Universitas Impian. Di tengah lingkungan yang penuh orang cerdas, ia tetap mengingat Reno. Tiap kali ditanya teman kuliah soal pacarnya, ia selalu tersenyum. Dia bukan mahasiswa, tapi dia pejuang. Meskipun jalannya berat, Reno tidak pernah mengeluh. Setiap kali merasa lelah, ia mengingat senyum Dira. Itu cukup menjadi bahan bakarnya. Ia menabung sedikit demi sedikit dari gajinya yang pas-pasan, hanya agar suatu saat bisa memberi Dira kehidupan yang layak. Suatu sore, setelah seharian mengangkat batu dan mencampur semen, Reno menunggu Dira di halte tua dekat sekolah lama mereka. Bajunya kotor, tubuhnya berdebu, tapi matanya berbinar ketika Dira datang. "Capek?" tanya Dira lembut. "Soalnya ada kamu," jawab Reno sambil tersenyum lelah. Dira menatap tangannya yang penuh luka, lalu menggenggam erat. "Reno, kamu tahu nggak, buat aku, pekerjaanmu itu nggak hina. Justru kamu lebih terhormat daripada mereka yang cuma bisa bicara. Kamu kerja keras, kamu berjuang, itu cukup." Air mata hampir jatuh dari mata Reno. Ia tidak pernah menyangka, ada orang yang melihat dirinya lebih dari sekadar bajingan sekolah. Beberapa tahun kemudian, dengan kerja kerasnya sebagai kuli bangunan, Reno berhasil menabung cukup untuk membeli cincin sederhana. Malam itu, ia melamar Dira di tempat yang dulu jadi saksi cinta mereka, halaman sekolah. "Dira, mungkin aku bukan orang kaya, bukan orang pintar, tapi aku janji akan selalu jadi orang yang gak pernah ninggalin kamu. Kamu mau nggak terus jalan bareng aku?" Dira mengangguk dengan senyum dan air mata bahagia. Dan malam itu, bajingan sekolah yang dulu diremehkan semua orang, kini berdiri gagah sebagai seorang pria yang membuktikan cinta lewat keringat dan kerja keras. Tahun-tahun berlalu, Reno masih setia bekerja sebagai kuli bangunan, sementara Dira terus menapaki jalannya di dunia kampus. Awalnya mereka bisa menjaga hubungan meski jarak, meski sibuk, meski lelah. Namun, pelan-pelan jurang itu makin lebar. Dira sibuk dengan seminar, organisasi, dan lingkungannya yang baru. Ia bertemu banyak orang pintar, rapi, dan mapan. Sangat berbeda dengan Reno yang pulang kerja hanya dengan tubuh penuh debu dan baju lusuh. Reno sadar akan perbedaan itu. Ia selalu mencoba menghubungi Dira, tapi seringkali jawabannya, "Maaf, aku lagi sibuk." Atau sekadar pesan singkat, "Nanti aku kabarinnya." Reno mulai merasa dirinya hanya beban. Malam-malam ia termenung di kamar kos kecilnya, menatap foto mereka di masa sekolah. Ia bertanya pada diri sendiri, apa aku cukup buat dia? Puncaknya, suatu malam mereka bertemu. Reno datang dengan tangan penuh kapalan, membawa cincin sederhana hasil tabungan bertahun-tahun. Ia ingin melamar Dira, meski tahu dirinya masih jauh dari layak. Namun, Dira hanya menunduk, air matanya jatuh. "Reno, aku sayang kamu, tapi hidup kita terlalu berbeda. Aku nggak mau kamu terus merasa rendah di sebelahku, dan aku nggak bisa terus pura-pura kuat menghadapi semua tekanan. Aku lelah." Kata-kata itu menghantam Reno lebih keras daripada pukulan apapun yang pernah ia terima. Tangannya gemetar, cincin yang dibawanya terasa begitu berat. Ia menatap Dira lama, mencoba mencari sedikit saja alasan untuk bertahan.
Tapi senyum itu tak lagi sama. Senyum yang dulu penuh keyakinan, kini berubah menjadi pamit. Dengan suara parau, Reno berkata, "Kalau itu yang bikin kamu bahagia, aku rela. Tapi ingat, Dir, sekali dalam hidupmu, ada seorang bajingan yang cinta kamu dengan seluruh hidupnya." Dira menangis, lalu pergi. Reno hanya berdiri diam, memandang punggung gadis yang dulu jadi alasan ia berubah. Malam itu, Reno sadar, cinta tak selalu soal bertahan. Kadang, cinta adalah tentang merelakan, meski hati sendiri hancur. Dan di tengah debu proyek bangunan, Reno kembali bekerja keesokan harinya. Tangannya masih kuat mengangkat batu, tapi hatinya patah, menyisakan kenangan tentang cinta masa sekolah yang tak pernah berhasil sampai akhir. Hari-hari setelah perpisahan itu, hidup Reno terasa hampa. Ia masih bekerja di proyek bangunan, masih mengangkat batu, mencampur semen, dan tertawa seadanya bersama teman-teman kerja. Namun, dalam hatinya ada ruang kosong yang tak bisa terisi lagi. Setiap malam, ia menatap cincin sederhana yang tak pernah sempat ia sematkan di jari Dira. Kadang ia tersenyum pahit, kadang air matanya jatuh diam-diam. "Aku cuma bajingan sekolah yang terlalu berani bermimpi," gumamnya lirih, sambil menggenggam cincin itu. Suatu pagi, Reno masuk kerja seperti biasa. Proyek itu sedang dalam tahap pembangunan lantai atas. Ia ikut naik ke atas perancah, membawa semen di pundaknya. Panas matahari menyengat, tapi Reno terbiasa. Yang tidak ia tahu, takdir sudah menunggunya di sana. Ketika ia menaruh semen di tepi dinding, tiba-tiba papan pijakan perancah retak. Suara kayu patah terdengar keras. Reno terperosok, tubuhnya terhempas ke bawah. Semua orang berteriak, debu berhamburan. Reno tergeletak di tanah, napasnya tersengal, tubuhnya penuh luka. Teman-teman kerja buru-buru membawanya ke rumah sakit. Dalam kesadarannya yang setengah pudar, Reno menggenggam sesuatu erat di saku bajunya, cincin itu. Di ruang gawat darurat, dengan sisa tenaga terakhir, ia berbisik pada seorang pekerja yang menemaninya. "Tolong, kasih ini ke Dira. Bilang, aku gak pernah berhenti cinta sama dia." Beberapa jam kemudian, mesin di sampingnya berbunyi panjang. Reno pergi, meninggalkan dunia dengan tubuh lelah, tapi hati yang tetap setia. Ketika kabar itu sampai ke telinga Dira, ia berlari ke rumah sakit, tapi semuanya sudah terlambat. Yang tersisa hanya cincin sederhana di atas meja, dengan secari kertas kecil yang penuh noda darah dan tulisan goyah. "Maaf, aku gak bisa jadi sempurna. Tapi cintaku gak pernah main-main." Dira jatuh berlutut, menangis sejadi-jadinya. Sejak hari itu, setiap kali ia melewati gedung tinggi, ia selalu menengadah sambil berbisik, "Ren, kamu pergi terlalu cepat. Tapi cintamu akan selalu jadi fondasi hidupku." Reno, si bajingan sekolah yang berubah demi cinta, akhirnya benar-benar berhenti, bukan karena menyerah, tapi karena takdir yang merenggutnya di tengah perjuangan. Hari-hari setelah kepergian Reno adalah masa paling kelam bagi Dira. Ia masih kuliah, masih berusaha tersenyum di hadapan teman-temannya. Tapi setiap kali malam tiba, ia kembali menangis sendirian. Di laci meja belajarnya, cincin sederhana peninggalan Reno tersimpan rapi. Ia sering menatapnya berjam-jam, membayangkan bagaimana jika malam itu Reno sempat menyematkannya di jari manisnya. Waktu terus berjalan, Dira lulus kuliah, mulai bekerja, dan masuk ke dunia yang lebih luas. Banyak pria datang mendekatinya, mapan, pintar, rapi. Tapi setiap kali ada yang melamar, ia hanya tersenyum getir dan berkata, "Maaf, aku belum siap." Bertahun-tahun berlalu, Dira sudah menjadi wanita sukses. Tapi di balik semua pencapaian itu, ia tetap merasa ada bagian hidupnya yang hilang. Setiap kali ia melewati gedung tinggi, ia selalu menatapnya lama.
Gedung-gedung itu mengingatkannya pada Reno, lelaki sederhana yang membangun dunia dengan keringat, dan yang mengajarinya arti cinta sejati. Suatu sore, setelah pulang kerja, ia duduk di bangku taman dekat sekolah lamanya. Ia menatap para siswa berseragam putih abu-abu berlari sambil tertawa. Ingatannya kembali ke masa saat Reno masih ada, tatapan nakalnya, senyumnya yang tulus, dan tangan kasarnya yang selalu melindunginya. Air matanya jatuh pelan. "Ren, dunia terus berjalan, semua orang terus maju. Tapi aku masih di sini, menyimpanmu. Mungkin orang akan bilang aku bodoh, tapi biarlah. Karena dalam hidupku, sekali aku jatuh cinta, itu untuk selamanya." Dira tak pernah menikah, ia memilih hidup sendiri, bekerja, dan berbakti pada keluarganya. Namun di hatinya, ia merasa tidak benar-benar sendiri. Karena ada Reno, bajingan sekolah yang mengubah hidupnya, yang cintanya abadi meski raganya sudah tiada. Dan setiap malam, sebelum tidur, Dira selalu menggenggam cincin sederhana itu, lalu berbisik lirih, "Selamat malam, Ren. Semoga kamu tenang di sana. Aku masih di sini, masih mencintaimu." Tahun demi tahun telah berlalu sejak Reno pergi. Dira kini hidup sendiri, bekerja, dan mengisi waktunya dengan kegiatan sosial. Namun setiap malam, hatinya masih merindukan Reno, si bajingan sekolah yang dulu mengajarinya arti cinta. Suatu sore, Dira pulang dari kantor dan melewati jalan dekat sekolah lamanya. Di gerbang, ia melihat sekelompok siswa berseragam putih abu-abu keluar dengan tawa riang. Matanya tiba-tiba terpaku pada satu anak laki-laki, tinggi, rambut berantakan, senyum nakal, dan sorot mata penuh api. Dira terhenti, dadanya sesak. "Reno," bisiknya pelan, meski ia tahu itu mustahil. Anak itu sadar diperhatikan, lalu tersenyum ke arah Dira. Senyum itu sama persis dengan senyum Reno saat masih jadi bajingan sekolah dulu. Beberapa hari kemudian, Dira kembali melewati sekolah itu, dan lagi-lagi ia melihat anak itu. Rasa penasaran membuatnya memberanikan diri bertanya, "Dek, namamu siapa?" Anak itu tersenyum lebar. "Nama saya Reno Aditya, Bu." Dira terhenyak, bahkan namanya pun mirip. "Orang-orang biasa panggil saya Reno juga," lanjutnya sambil tertawa kecil. Air mata Dira hampir jatuh. Rasanya seperti takdir sedang mempermainkannya, seakan Reno benar-benar hadir kembali dalam wujud lain. Kadang ia sedang bercanda dengan teman-temannya, kadang duduk termenung sendirian. Satu kali, ia bahkan membantu Dira yang hampir terjatuh karena tersandung di jalan. "Hati-hati, Bu. Dunia masih butuh orang baik seperti Ibu," katanya dengan nada tulus, persis kalimat yang dulu sering Reno katakan. Malam itu, Dira menangis lama di kamar. Ia sadar anak itu bukan Reno, tapi setiap kali melihatnya, luka lama terbuka, kenangan lama kembali menyeruak. Dan di lubuk hatinya, Dira merasa Tuhan sedang memberi pesan, cinta itu tidak pernah benar-benar mati. Meski Reno sudah tiada, bayangannya akan terus hidup dalam diri orang-orang baru, dalam ingatan, dan dalam cintanya yang abadi. Sejak pertemuan itu, Dira sering tanpa sengaja bertemu Reno Aditya. Kadang di depan gerbang sekolah, kadang di warung kecil dekat jalan raya. Anak itu selalu menyapa dengan sopan, meski senyum nakalnya tetap khas, senyum yang selalu menusuk hati Dira. Suatu sore hujan deras, Dira berteduh di halte. Tiba-tiba Reno Aditya juga datang, seragamnya basah kuyup. "Ibu lewat depan sekolah," katanya sambil cengengesan. Dira kaget, "Kamu tahu namaku?" Reno mengangguk. "Guru-guru suka cerita, katanya ibu dulu alumni sini, ya?" "Hehe, saya juga pengen kayak ibu, bisa sukses." Dira hanya tersenyum, menahan getaran di dadanya. Anak itu begitu mirip Reno muda, penuh semangat, polos, tapi menyimpan luka di balik tawa.
Hari-hari berikutnya, mereka makin sering berbincang. Reno Aditya bercerita kalau hidupnya sulit. Ayahnya sudah lama meninggal, ibunya bekerja serabutan. Untuk jajan sekolah, ia kadang jadi kuli angkut di pasar. Dira tercekat mendengarnya, jalan hidupnya hampir sama dengan Reno dulu. Pelan-pelan, Dira merasa seperti diberi kesempatan kedua oleh Tuhan. Ia mulai sering membawakan makanan atau buku untuk Reno Aditya. Anak itu pun makin terbuka padanya. Pernah, ketika mereka duduk di bangku taman sekolah, Reno Aditya menatap Dira serius. "Bu, kenapa sih ibu selalu baik sama saya? Padahal kita nggak ada hubungan apa-apa." Dira menunduk, air matanya hampir jatuh. "Karena kamu mengingatkan ibu pada seseorang. Seseorang yang sangat berarti dalam hidup ibu." Tapi sejak hari itu, ia memperlakukan Dira bukan sekadar alumni yang peduli, melainkan sosok yang ia hormati, bahkan ia sayangi seperti keluarga sendiri. Malam-malam Dira kembali ditemani bayangan Reno. Tapi kini, ada cahaya baru. Ia sadar, meski Reno telah pergi, cinta mereka melahirkan sesuatu yang tak pernah mati. Keberanian untuk peduli, untuk memberi arti pada hidup orang lain. Dan di balik tatapan Reno Aditya, Dira merasa Reno yang lama seakan masih hidup, bukan untuk kembali padanya, tapi untuk menjaga hatinya melalui sosok anak sekolah itu.